Perkenalkan, nama saya Nauli Sabila dari kelompok 7 dengan NIM 222020100154. Saya Lisha Dwi Indarwati, NIM 222020171. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahmawan. Perkenalkan, nama saya Rizwa Desiriana. Perkenalkan, nama saya Meifa Nur Faiza. Perkenalkan, nama saya Sherly Apriliana dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 22202010080. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sebagai konsepsi yang khas Indonesia, gagasan tentang ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960-an sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh mereka terus menjalar sampai ke kawasan Indochina, sehingga satu persatu negara di kawasan Indochina seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja menjadi negara komunis. Infiltrasi komunis tersebut bahkan mulai masuk ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Tahun 1960-an, gerakan komunis semakin masuk ke wilayah Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di tahun 1965, komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan G30 SPKI yang akhirnya dapat diatasi. Pada tahun 1968, mereka tersebut dilanjutkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional. Kesiapan menghadapi tantangan dan ancaman itu harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk perisai atau tameng yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Tameng yang dimaksud adalah sublimasi dari konsep kekuatan dari SSKAD. Pada tahun 1968 lahir istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Kesadaran akan spektrum ini pada tahun 1972 diperluas menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dari sini kita mengenai 3 konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni konsepsi tahun 1968, tahun 1969, tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedangkan pada konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Inti dari ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menuntut kompetisi di segala bidang. Oleh sebab itu, kita diharapkan agar memiliki ketahanan dan benar-benar ulet dan tangguh. Mengingat ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur-unsur atau gatra atau faktor. Unsur itu disebut juga dengan gatra. Gatra nasional Indonesia disebut juga dengan Astra Gatra atau 8 gatra yang terdiri dari 3 gatra atau trigatra dan 5 gatra atau pancagatra. Di sini saya akan menjelaskan trigatra terlebih dahulu. Trigatra atau aspek kehidupan alamiah itu dibagi lagi menjadi 3 gatra,
Yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra letak dan kedudukan geografi itu menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi yang pertama, bentuk wilayah negara berupa negara kepulauan atau negara pantai. Yang kedua, luas wilayah negara. Ada negara yang dengan wilayah yang luas dan dengan negara yang wilayahnya sempit. Yang ketiga, posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Yang keempat, daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya, sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. SDM yang berkualitas mendukung dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, geografi, baik fisik maupun sosial. Berikutnya yaitu 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Gatra ideologi itu menunjukkan perangkat ideologis untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila. Kalau gatra politik itu politik yang stabil, memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, sehingga akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa. Gatra ekonomi, bidang ekonomi berlangsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi ini menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Gatra sosial budaya, kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama seloka ini dijunjung tinggi, maka ketahanan sosial budaya Indonesia tetap maju. Gatra pertahanan dan keamanan. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia menetapkan politik pertahanan sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama pertahanan. Jadi unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia itu atau gatra dibagi menjadi 2, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra tadi terdiri dari 3 gatra dan Pancagatra terdiri dari 5 gatra. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu pendekatan Astragatra dalam ketahanan nasional. Pendekatan Astragatra adalah suatu konsep yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional. Konsep ini mencakup 5 aspek pertahanan, yaitu keamanan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan ideologi. Pendekatan Astragatra bertujuan untuk memperkuat keamanan dan kedaulatan negara Indonesia dari ancaman dalam dan luar negeri. Aspek pertahanan keamanan meliputi pertahanan wilayah udara, laut, dan darat, serta keamanan dalam negeri. Konsep ini mencakup pembangunan infrastruktur pertahanan seperti pembangunan pangkalan militer, pelabuhan, dan bandara. Selanjutnya, aspek politik. Aspek politik mencakup pengembangan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil serta pengawasan terhadap kebijakan luar negeri. Yang ketiga adalah aspek ekonomi, mencakup pengembangan sektor ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Yang keempat, aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya mencakup pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta pengembangan budaya nasional.
Yang kelima adalah aspek ideologi. Aspek ini mencakup memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam pendekatan Asagatra, semua aspek ini saling terkait dan saling mendukung untuk memperkuat ketahanan nasional. Dalam upaya memperkuat pertahanan nasional, pemerintah Indonesia terus melakukan perbaikan dan pengembangan dalam setiap akses pendekatan Asagatra. Melalui pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat menghadapi setiap tantangan dan ancaman dengan kuat dan tangguh serta memperkuat kedaulatan negara. Globalisasi dan ketahanan nasional. Globalisasi adalah kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan perdagangan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Masing-masing dimensi tersebut membawa pengaruh bagi suatu bangsa. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari peradaban. Hal ini berakibat terjadinya erosi nilai-nilai sosial budaya atau bahkan jati diri suatu bangsa. Globalisasi juga berdampak terhadap aspek pertahanan dan keamanan negara. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadi konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Pengaruh globalisasi dalam ketahanan negara dalam aspek sosial budaya memiliki dampak positif, yaitu manusia lebih dipermudah dalam berkomunikasi satu sama lain karena berkat internet siapapun bisa terhubung meskipun berada di wilayah yang jauh. Lalu keberadaan media sosial yang marak penggunaannya saat ini membuat orang mudah menjalin komunikasi dengan kerabat lama atau saudara jauhnya. Lalu dengan kemajuan akses internet, berbagai jenis informasi sampai hiburan juga dapat diperoleh dengan mudah, terutama pada smartphone atau handphone. Dan perkembangan teknologi dan informasi membuat kita mengetahui berbagai budaya yang ada di dunia. Hal ini pun mendorong manusia untuk menghargai perbedaan, baik yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Dalam hal ini berarti pengaruh globalisasi bisa mempercepat adanya modernisasi dan mempercepat adanya pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi pengaruh globalisasi ini dalam aspek sosial budaya bisa mengenalkan budaya Indonesia lebih jauh, dan globalisasi juga menjadikan kualitas hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dampak negatif globalisasi dalam aspek sosial budaya. Yang pertama, kemudahan berkomunikasi lewat teknologi mengurangi pertemuan tatap muka. Padahal, dengan bertatap muka secara langsung dapat membentuk cara berkomunikasi yang lebih baik sekaligus sarana untuk bersosialisasi. Yang kedua, sebagian anak sedari kecil sudah kecanduan gadget, biasanya dominan pasif dan tidak cakap bersosialisasi. Yang ketiga, maraknya budaya asing masuk melalui berbagai saluran informasi dapat mengikis sedikit demi sedikit budaya asli Indonesia apabila tidak disaring dengan baik.